وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله على النور المبين أحمد المصطفى المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته الصحابة وأتباعه. إلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وشهداء الصالحين أولياء المقربين علماء العالمين، وخصوصا للشيخ الإمام أبو حسن الأشعري رضي الله تعالى عنه. إن شاء الله لهم الفاتحة. بسم الله. Alhamdulillah, hadirin yang salat maghrib yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, kajian membahas tentang sirah, cerita. Minggu lalu sudah kita muqaddimah, beberapa minggu yang lalu sudah kita muqaddimah, dan insya Allah malam ini kita akan membahas atau bermuzakarah mengenai salah seorang ulama yang begitu terkenal, begitu hebat, yang begitu masyhur dari kalangan para ulama, bahkan menjadi pimpinan para ulama dalam hal ilmu akidah, yaitu Al-Imam Ali bin Ismail Al-Ash'ari, yang disebut dengan sebutan Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Mungkin sebagian kita ini tidak kenal beliau ini, padahal beliau ini panutan kita, imam yang kita ikuti dalam hal akidah, yang mencetuskan sifat 20 itu yang kita ikuti dalam akidah. Dalam fikih ada lagi yang kita ikuti. Kalau kita di Indonesia, Yasin Syafi'i. Dalam tasawuf juga ada yang kita ikuti. Bukan semuanya Syafi'i itu akidah Syafi'i, tasawuf juga Syafi'i, tidak, dia beda-beda. Dalam agama kita ini kan ada pilarnya. Ada pilarnya, 3 pilar agama kita ini. Yang pertama iman, Islam, dan ihsan. Kalau imaniyah niki maksudnya ke ilmu akidah. Yang kita ikuti ada 2 imam besar. Namanya yang pertama Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari yang akan kita ceritakan malam ini. Kemudian yang kedua Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Itu ikutan kita dalam hal akidah. Ada dalam fikih juga dan ada juga dalam tasawuf. Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, beliau ini salah seorang daripada keturunan sahabat yang mulia baginda Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Sayyidina Abu Musa Al-Ash'ari. Sayyidina Abu Musa Al-Ash'ari, yang beliau ini asli keturunan Yaman, kampung Zabid namanya. Kampung Zabid, yang mana kampung Zabid terkenal pencetak ulama-ulama sampai saat ini. Dengan berkat daripada doa daripada yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada beliau ini, Al-Imam sahabat Abu Musa Al-Ash'ari. Dan beliau termasuk keturunan sahabat Abu Musa Al-Ash'ari yang ke-7. Sebagian menyebutkan keturunan sahabat Nabi dari Abu Musa ini yaitu yang ke-9-nya. Berbeda para ulama. Nama lengkap beliau kita kenal sedikit dulu beliau, yaitu Ali bin Ismail
bin Ishaq bin Salim bin Abdullah bin Musa bin Bilal bin Abu Burdah bin Abu Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari. Nah, nama lain daripada Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari ini adalah Abu Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari. Itu buyutnya Abu Hasan, yaitu Abu Musa al-Asy'ari, seorang sahabat Nabi yang begitu masyhur. Banyak disebutkan kemuliaan buyut beliau ini dalam Al-Quran. Termasuk diantaranya kelebihan Sayyidina Abu Musa ini, dan termasuk kaumnya, diberikan oleh Allah itu suara itu bagus, suara itu bagus. Nah, Nabi itu senang dengan suaranya daripada qabilah al-Asy'ariyah ini. Sampai pernah Nabi itu satu ketika mendengar suara bacaan beliau, Sayyidina Abu Musa. Ini belum kita bahas Abu Hasan, Abu Musa kakeknya, buyutnya, yang merupakan sahabat Nabi. Nabi disebutkan dalam riwayat Muslim, Nabi mendengar, maka langsung Nabi katakan, laqad utita hadza mizmaron min mazamiri ali Daud. Wahai sahabatku Abdullah bin Qais, nama beliau Abu Musa, sungguh Allah telah memberikan kepadamu ini suara yang begitu merdu sebagaimana Allah telah berikan kepada ahli keluarganya Nabi Daud. Nabi Daud ini kan suara yang terkenal itu. Kalau dia melantunkan kitab Taurat itu burung-burung bertengger mendengarkan. Air terjun itu bisa berhenti, angin itu bisa berhenti mendengarkan itu. Itu mukjizatnya Nabi Daud, suara saking indahnya itu. Maka begitu juga saking indahnya Rasulullah dengar suara lantunan bacaan Sayyidina Abu Musa ini, maka dipuji oleh Rasulullah langsung. Sungguh Allah telah beri kepada ini suara hampir mirip seperti suaranya ahli keluarga Daud. Itu kelebihannya Sayyidina Abu Musa. Dan termasuk juga kelebihannya ketika Rasulullah SAW membacakan ayat ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillah biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im. Artinya, hai orang-orang beriman, jika kalian berpaling daripada agama, murtad daripada agama kalian, fasawfa ya'tillahu biqaumin, maka nanti Allah akan datangkan sebagai pengganti kamu itu satu kaum yuhibbunahum wa yuhibbunah, yang mereka cinta kepada Allah dan Allah cinta kepada kaum tersebut. Adillatin 'alal mu'minin, mereka sangat santun sayang kepada mukmin, a'izzatin 'alal kafir, dan tegas kepada orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im, berperang di jalan Allah dan tidak pernah takut khawatir dengan celaan orang-orang. Tahu enggak kamu kaum siapa itu? Sini Abu Musa duduk, dikepuk dadanya. Kaum orang ini nih, ditepuk dadanya Abu Musa itu sambil, kaumnya inilah akan datang nanti. Kalau kau berpaling dari agama, hai sahabatku, enggak mau berjuang, nanti Allah akan bangkitkan kaum daripada orang ini nih, yaitu kaumnya Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari. Itu diantara kelebihannya sahabat Nabi Abu Musa al-Asy'ari. Bukan hanya beliaunya, negerinya juga banyak disebut-sebut oleh Rasulullah. Yaman itu, beliau asli Yaman, kampung Asy'ari, kampung Zabid Yaman itu. Yang sekarang Yaman banyak fitnah. Jadi Yaman ini punya kelebihan. Al-hikmatu yamaniyin, kata Nabi. Hikmah itu sumbernya dari Yaman. Wal ilmu yamaniyin, dan ilmu itu sumbernya dari Yaman. Wal fiqhu yamaniyin, dan fikih itu pemahaman itu sumber dari Yaman. Banyak sekali kelebihan-kelebihan yang disebutkan oleh Nabi mengenai kisahnya orang-orang Yaman. Termasuk juga jadi Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari ini masuk Islam itu ketika mendengar di Madinah itu sudah terutus seorang nabi akhir zaman. Maka ketika mendengar itu langsung berangkat ke Madinah. Sampai ke sana langsung dihafal Nabi tanpa pikir-pikir masuk Islam. Tidak ada yang melihat itu, kok langsung masuk Islam. Nah, kan ini orang luar biasa.
Berapa lama bersama Nabi di Madinah, belajar. Maka Nabi pun saking cerdasnya itu, cerdas sekali beliau, banyak menyerap ilmu daripada Nabi walaupun sesaat bersama Nabi. Maka Nabi perintahkan, ya sudah, wahai Abdullah bin Qais, nama beliau, kamu berangkat, sudah kembali ke kaum, buat dakwah sana. Jadi kalau ada yang kamu dapatkan, bawa lagi ke Madinah. Maka beliau berangkat ke kampung halamannya sana, berdakwah, berbulan-bulan berdakwah hingga dapat tazkuran banyak, dibawa semua ke Madinah. Ketika berjalan dari kampung beliau, negeri beliau di Yaman, pakai perahu berombongan, berapa kapal. Di tengah perjalanan diuji oleh Allah dengan badai yang sangat besar, sehingga beliau semua terdampar di perairan Ethiopia, Habasyah sana. Mereka terdampar di sana dan berziarah ke Raja Habasyah, bertemu dengan sahabat-sahabat yang hijrah dari Mekah ke Habasyah. Cerita semakin kuat keimanan orang-orang yang dibawa ini. Akhirnya berapa lama tinggal di Habasyah, berangkatlah beliau 50 orang yang langsung dibawa oleh Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari ke Madinah untuk sowan kepada Rasulullah. Nah, sebelum nyampenya ke Madinah itu Rasul diberitahu oleh Allah langsung mengenai berbentuk wahyu. Maka Nabi pesan, wahai sahabatku, atakum ahlul Yaman. Sebentar lagi ini orang-orang Yaman, rombongan Yaman akan datang kepada kalian. Hum abraha quluban, mereka itu orang-orang yang sangat lembut hatinya. Memang Nabi sudah ingatkan untuk kita ini dari dulu, memang orang-orang Yaman itu orang-orang luar biasa. Hum abraha quluban, mereka itu datang ke sini untuk belajar agama, kamu terima mereka, istiqbali mereka orang-orang lembut. Terbukti kan sampai sekarang, orang-orang lembut. Nah, walaupun ada sebagian juga yang kasar. Ada namanya dunia dimanapun, di Mekah Madinah aja yang pusat hidayah itu dikelilingi sama orang munafik. Di Madinah itu, wa min ahlil Madinati maradu 'alan nifaq, zaman Nabi itu. Madinah banyak dikelilingi orang-orang munafik. Zaman Nabi itu. Kan enggak heran. Kalau kita lihat di keturunan Nabi ada yang aneh-aneh buatnya. Oh enggak, bukan keturunan Nabi. Oh, jangan dulu. Enggak semua yang mereka itu ya, kan itu juga keturunan Nabi. Jangan sampai kita gara-gara beberapa orang yang memang enggak pas itu kita patok semuanya, jelek enggak boleh. Paham salah ya? Nah, itu diantara kelebihannya. Sampai si Nabi Musa ini dijadikan qadhi oleh Rasulullah SAW di masanya Nabi itu, dijadikan qadhi di Yaman. Wafat Nabi, Abu Bakar jadi khalifah, dipindah, tidak lagi di Yaman, beliau dijadikan qadhi di Kufah. Wafat Sayyidina Abu Bakar, Umar naik, tetap beliau dipilih jadi qadhi di Kufah. Wafat Sayyidina Umar, tetap beliau dipilih juga oleh Sayyidina Utsman jadi qadhi di Kufah. Memang beliau ini ditahu strategi perang, beliau cerdas, beliau ahli fuqahanya sahabat, maka tetap dipilih sampai Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman itu matinya kan syahid, dibunuh oleh para perampok itu yang masuk ke rumahnya. Maka di saat Sayyidina Utsman jadi pemimpin itu banyak sekali sudah mulai fitnah yang beliau hadapi. Jadi nggak heran, zaman sahabat sudah fitnah sudah banyak kelompok-kelompok. Itu mulainya zaman wafatnya Umar, kemudian Utsman naik sampai Utsman itu syahid. Di zaman Utsman meninggal pun tetap Sayyidina Ali pilih namanya Kufah nih. Kufah ini sumber kejahatan di Kufah itu. Di Irak itu. Maka Sayyidina Utsman meninggal, dipilih lagi oleh Sayyidina Ali untuk menjadi qadhi tetap di Kufah sampai terjadi perang Siffin, itu perang antara Ali dengan Sayyidina Muawiyah. Itu kan perang masyhur ini antara Ali dengan Muawiyah nih. Semuanya orang-orang mulia. Ali orang mulia, Muawiyah juga orang mulia. Pasukannya mulia, pasukan Ali juga mulia. Jadi nggak boleh kita salahkan. Walaupun secara kita lihat nanti sejarahnya memang sedikit Sayyidina Muawiyah ini enggak mau membaiat Sayyidina Ali.
Jadi ketika Utsman itu meninggal, jadi kacau sahabat itu. Kayak anak ayam yang ditinggal mati sama induknya, bingung bagaimana ini. Nah, maka langsung tanpa musyawarah Sayyidina Ali itu langsung dibaiat tanpa pakai syura. Kalau Sayyidina Umar, Abu Bakar kan musyawarah, para sahabat besar-besar itu. Umar juga musyawarah, Utsman musyawarah. Nah pas Ali ini saking genting-gentingnya dan banyaknya fitnah di saat itu sudah, maka langsung dibayar oleh sahabat Madinah menjadi khalifah resmi, Sayyidina, jadi khalifah pengganti Sayyidina Utsman ibnul Affan radhiyallahu taala. Tetapi ada sahabat Nabi juga sahabat yang mukhlis, yaitu Sayyidina Muawiyah yang berada di Kufah waktu itu menjadi gubernur. Yang angkat dia jadi gubernur yaitu Sayyidina Utsman, dan dia juga Muawiyah ini kerabat Sayyidina Utsman, masih keluarga. Maka kenapa Sayyidina Muawiyah nggak mau baiat Sayyidina Ali? Pak dikirim utusan, baiatlah Amirul Mukminin Ali wahai Muawiyah. Tidak mau saya akan baiat kepada Ali dengan syarat cari pembunuh Utsman itu siapa. Kalau belum ketemu pembunuh Utsman saya nggak mau baiat. Ali kan nggak tahu siapa yang bunuh Utsman itu. Orang bertopeng, pakai ninja, bunuh langsung, habis bunuh hilang. Kan waktu itu malam. Dan Utsman itu biasa malam itu kan hatamkan Al-Quran dalam satu witir itu. Nah itu tiba-tiba masuk orang, tidak ada yang tahu, istri pun tidak tahu, tiba-tiba dibaca sampai Al-Quran itu kan orang tua-tua itu kan ada tulisan waliyat al-top itu ada tulisan merah. Itu katanya sih atas berkas percikan darahnya Sayyidina Utsman dikala dibacok di malam ketika sholat witir malam itu. Ali juga nggak tahu, saya nggak tahu siapa pembunuhnya. Pokoknya kalau kamu nggak tahu siapa pembunuhnya, nggak mau saya baiat sampai kapanpun, karena kerabat. Dan yang angkat Muawiyah jadi gubernur di sana itu waktu itu Sayyidina Utsman nggak mau. Akhirnya Sayyidina Ali anggap Muawiyah ini pemberontak, nggak mau berbaiat ke pasukan yang sah. Tapi nggak ada Sayyidina Ali menganggapnya kafir, itu nggak ada. Cuman pemberontak harus diperangi, nggak ada. Makanya peperangan mereka ini aneh gitu. Kalau perang ya perang, nanti kalau waktu sholat sudah satu masjid bareng. Kalau kita kan perang mana mau gitu. Ini perang mereka tuh bertumpahan darah, tapi sudah azan bareng mereka sholat. Itu peperangan mereka itu murni sih, bukan karena mempertahankan ijtihad mereka masing-masing. Makanya Ali benar, Muawiyah juga benar. Muawiyah dia berijtihad, harus cari dulu siapa yang bunuh Utsman baru saya mau baiat. Nah Ali kan nggak tahu. Hanya perang-perang sampai ribuan sahabat itu. Kadang pun ceritanya, walau di saat perang mereka perang bertumpahan darah, tapi kalau makan bareng satu nampan makan. Ada nggak perang model begitu? Ayo. Ada nggak? Memang mereka ini perangnya memang bukan karena kayak kita ini sudah. Nah, kayaknya banyak terjadi pertumpahan darah, sehingga singkat ceritanya ya bagaimana Sayyidina Ali ini ingin untuk supaya terjadi sulh perdamaian. Kan Sayyidina Ali orangnya hatinya lembut. Kalau kita perang terus ini berapa sahabat Nabi yang akan syahid, itu sudah ribuan, berapa ribu nih syahid. Kalau perang terus berapa ribu akan syahid. Akhirnya singkat ceritanya ya minta berdamai. Kita berdamai sudah. Gimana baiknya sudah kata Sayyidina Ali itu. Akhirnya dari kalangan Sayyidina Ali dikirim utusan untuk perdamaian. Inilah Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari, sahabat ini. Dan dari kalangan Muawiyah, Amr bin As, orang yang sangat pandai dalam strategi perang, sama kelasnya dengan Khalid bin Walid ini, Amr bin As. Ini ya sudah disepakati terjadi perdamaian. Dalam artian sudah sekarang kita buat satu musyawarah. Kita bareng-bareng rembuh supaya diangkat satu pemimpin sudah. Kalau gini terus repot, harus ada pemimpin satu, nggak bisa dalam satu tempat itu dua pemimpin. Akhirnya mereka musyawarah, Amr bin As dengan siapa, Abu Musa. Waktu itu udah tua Abu Musa ini, udah tua. Ini musyawarah. Ini saja kata Amr bin As. Sekarang kita sampaikan ke khalayak umum untuk sementara melepaskan semua jabatan masing-masing, baru nanti milih semuanya. Maka Abu
Abu Musa katakan, boleh, bagus itu. Akhirnya apa? Singkat ceritanya, gimana tapi ini? Siapa yang duluan mengumumkan di mimbar ini? Kan sahabat banyak di situ, pasukan Ali ada semuanya. Musyawarah, engkau lah yang lebih dahulu, kata Amr bin, karena engkau lebih tua. Akhirnya apa? Oh ya sudah. Akhirnya apa? Ini saking bukan licik sebenarnya. Peperangan kan kita boleh kita buat licik dalam peperangan. Maka Nabi sabdakan, al-harbu khud'ah, perang itu tipu daya. Boleh ternipu-nipu dalam perang itu, boleh. Nabi itu sering kalau musyawarah dengan para sahabat akan nyerang satu kampung ini, maka habis musyawarah di situ, musyawarah lagi, musyawarah kecil dengan orang-orang khusus. Karena apa? Nabi tahu mesti di musyawarah beliau itu mesti ada orang munafik yang ikut di situ. Nanti ketahuan. Maka Nabi musyawarah lagi, musyawarah kecil gitu, supaya tidak diketahui rahasia-rahasia. Makanya ya sudah, engkau hai Abu Musa yang sampaikan dulu ke majma' semua ini karena kau lebih tua. Maka naik ke Abu Musa sampaikan, wahai kaum mukminin, untuk sementara waktu kita akan memilih sama-sama pemimpin. Maka saya mewakili Imam Ali radhiyallahu anhu untuk saat ini melepaskan jabatan beliau menjadi khalifah. Nanti habis itu kan Amr bin As melepaskan. Apa? Ya, ada sebagian sahabat juga enggak serak gitu. Kok yang resmi kok melepaskan jabatan? Ketika Abu Musa ini turun, naiklah Amr bin As ini pakai hilah tipu daya tadi itu. Naik Amr bin As karena dia pintar menang strategi perang. Beliau katakan, wahai orang-orang mukmin, kalian dengar apa yang disampaikan oleh ini utusan Sina Ali ini, Abu Musa ini? Ya, beliau telah melepaskan jabatannya. Berarti yang jadi khalifah sekarang adalah Muawiyah. Allah, Abu Musa ini kaget, Sina Ali kaget. Dan beliau kan tahu nih orang-orang hebat para sahabat, tipu daya dalam perang itu tidak masalah. Mau marah Sina Ali nggak bisa. Kalau kita marah perang lagi, tumpahan darah lagi. Ya sudah ngalah. Abu Musa ngalah, Ali ngalah. Itu saking lembutnya Sina Ali itu sebenarnya nggak mau perang itu sebenarnya. Nah dari situlah ada beberapa pasukan Sina Ali itu nggak terima sehingga keluar dari rombongan Sina Ali. Inilah cikal bakal yang menjadi khawarij itu. Yang khawarij, inil hukmu illa lillah, pokoknya hukum hanya milik Allah, gak usah ikut Ali, gak usah ikut Muawiyah, gak usah ikut Amr bin As, semuanya harus kita bunuh. Khawarij itu keyakinan. Akhirnya apa? Mereka sepakat, pokoknya nih yang 3 orang ini, mereka kan gak ikut benci Sayyidina Ali karena kecewa itu. Kenapa kok Ali ini mau berdamai dengan dia? Kenapa? Padahal dia ini salah, bugot, pemberontak, habis. Tapi Sayyidina Ali gak mau kan perang-perang terus tuh, banyak sahabat yang meninggal. Yang gak ada terima itu, kan dia marah kepada Sayyidina Ali dan ingin membunuh Sayyidina Ali juga. Akhirnya singkat cerita, subuh-subuh di Kufah sana, di Basrah sana, subuh-subuh ketiga-tiga diincar, tapi yang sempat terbunuh hanya Sayyidina Ali. Sayyidina Muawiyah nggak sempat sebunuh. Waktu itu beliau sakit perut, diganti oleh imam yang lain dibunuh. Kalau Amr bin As nggak tahu gimana ceritanya, nggak sempat dibunuh. Kalau Sayyidina Ali itu beliau habis sholat tahajud itu keliling ke rumah sahabat-sahabat, diketuk pintunya untuk persiapan sholat sunnah. Nah ketika mau sampai di masjid itu langsung dihentak kepala beliau belakang, langsung meninggal. Sehingga Abu Musa akhirnya menjadi pengikut Muawiyah. Kemudian beliau meninggal di Kufah di umur 63 tahun. Disebutkan oleh para ulama, beliau pernah berpesan kepada para santri-santri beliau, pengikut beliau dan keluarga beliau untuk senantiasa tetap berpegang kepada sunnah-sunnah Nabi. Yang alhamdulillah sebab beliau, perjuangan beliau, asbab doa Nabi, dari keluarga beliau banyak muncul pejuang-pejuang pembela-pembela agama sampai kepada Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari niki. Beliau termasuk salah satu keturunan dari Sayyidina Abu Musa Al-Asy'ari. Itu baru kita cerita mengenai buyut beliau yang menjadi sahabat. Nah, sekarang baru kita sedikit cerita mengenai beliaunya ini. Jadi Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ini sebenarnya yang tadi nisbat beliau Asy'ari itu nisbat kepada kampung beliau yang sebenarnya.
walaupun beliau lahir di Kufah dan wafat di Kufah, tapi asli keturunan beliau itu orang-orang Asy'ari, itu orang-orang Yaman. Dan gelar beliau itu punya julukan, yaitu dengan julukan Nasiruddin, penolong agama, karena beliau menyelamatkan akidah umat di masa saat itu. Masa di saat itu kan zaman beliau itu banyak terjadi fitnah akidah. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Asakir dalam kitab Tabiin Kilbur Muftari, disebutkan di zaman beliau sudah banyak sekali penyimpangan, termasuk Mu'tazilah. Mu'tazilah ini masyhur, itu sampai memimpin 6 abad. 3 pemerintahan itu di masa itu dipimpin oleh pemahaman Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah ini muncul di zamannya tabi'in. Hasan al-Basri itu tabi'innya di masa zamannya Hasan al-Basri, termasuk murid Hasan al-Basri yang pendiri Mu'tazilah ini namanya Wasil ibn Atha. Jadi ketika Hasan Basri buat majelis, maka Wasil ini sering duduk di pinggir gitu. Tidak selesai majelis pergi. Orang kan udah duduk majelis itu duduk rapat-rapat. Ini Wasil ini sering pergi, dengan sedikit pergi. Pintar memang dia. Sehingga Imam Hasan Basri katakan, "I'tazala annal Wasil." Sungguh telah menyingkir, menyepi, mengasingkan diri Wasil dari kita. Makanya dikatakan i'tazala diakhir dengan sebutan Mu'tazilah. Dialah pencetus awal paham Mu'tazilah. Kemudian paham juga di masa beliau itu ada namanya paham Jahmiyah, ada paham Hawashi. Hawashi ini paham Musyabbihah dan Mujassimah, yang mengatakan Allah itu Mujassimah, berjisam, punya tangan, punya mata, punya telinga. Ada juga yang berpahaman Musyabbihah. Musyabbihah ini menyerupakan Allah dengan makhluk, butuh tempat, di aras, di mana-mana. Itu namanya paham Jahmiyah. Itu bermunculan banyak. Ada juga paham yang namanya Murji'ah. Siapapun yang melakukan dosa besar maka dia akan jadi kafir. Ini paham. Ada lagi paham yang namanya Rafidhah, dan juga Khawarij, dan banyak sekali. Maka di saat itulah disahkan dalam kitab Al-Imam Ibnu Asakir niki. Nah, itulah asal mula beliau mencetuskan atau membuat struktur akidah yang kita pahami sekarang. Karena banyak hal-hal yang beliau pahami yang tidak sesuai dengan nas daripada Al-Qur'an. Beliau ini termasuk juga pernah belajar ke beberapa ulama. Jadi beliau masih kecil itu ditinggal mati oleh bapaknya. Namanya bapaknya Ismail. Beliau namanya Ali bin Ismail. Tinggal mati bapaknya. Maka beliau sebelum meninggal bapaknya dipesan sama bapaknya, "Oh ya anakku, nanti kalau aku mati kamu jangan berhenti belajar ya, tetap belajar, tetap ngaji." Akhirnya apa? Meninggal bapaknya masih kecil, masih anak-anak. Maka mengingat pesan daripada bapaknya, ibunya mengatakan, "Kamu disuruh tetap belajar ke seorang ulama besar, seorang ulama yang begitu pakar keilmuannya, yaitu namanya di sini disebutkan Syekh Zakaria Yahya As-Sazi." Kamu nanti kalau saya pertama berguru sama orang tuanya, meninggal orang tuanya diperintahkan sama bapaknya berguru kepada Yahya As-Sazi. Kamu belajar di situ. Dan Yahya As-Sazi ini seorang ulama pakar hadis dan pakar fikih, murid seniornya Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Jadi munculnya akidah Asy'ariyah ini jadi selepas zaman fuqaha. Jadi Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi itu mazhab akidahnya masih murni mengikuti sahabat. Jadi Asy'ari ini munculnya selepas fikih. Maka selepas ulama-ulama fikih itu kan semakin banyak firqah-firqah. Maka beliau ingin menyelamatkan akidah umat di masa itu. Akhirnya beliau belajar di Yahya As-Sazi, dan juga termasuk beberapa orang ulama-ulama ahli hadis juga
disebutkan dalam kitab Tabaqatul Asy-Syafi'iyah Al-Kubra oleh Imam Tajuddin As-Subki. Beliau pernah juga belajar di ulama hadis, kalau nggak salah namanya Abu Khalab Al-Jumhi, kemudian juga Syekh Abu Sahal bin Sarah, kemudian Syekh Muhammad bin Ya'qub Al-Mukri, dan termasuk Syekh Abdurrahman bin Khalab Al-Bishri. Dan terakhir beliau belajar, ini hadis beliau belajar sama fikih. Nah, terakhir beliau belajar di seorang ulama yang pakar ilmu akal, ilmu filosof, ilmu akal, yaitu namanya Al-Jubai. Nah, Al-Jubai inilah gurunya terlama sampai 40 tahun belajar. Nah, Al-Jubai ini pahamnya Mu'tazilah. Jadi beliau selepas ngaji hadis, ngaji fikih, pakar dalam hadis sudah, kemudian beliau mempelajari ilmu tentang akal, masalah ketuhanan kepada ini Mu'tazilah, masternya Mu'tazilah Al-Jubai. Nah, Al-Jubai ini termasuk mertuanya. Jadi ketika ibunya meninggal itu, karena cantik, ini orang Arasari ini cantik-cantik, akhirnya dinikahilah ibunya Abu Hasan ini oleh tokoh Mu'tazilah Al-Jubai ini, sehingga beliau menjadi gurunya juga menjadi mertuanya sampai 40 tahun itu mengkaji ilmu akidahnya Mu'tazilah, sampai beliau hafal, paham, cerdas, tambah cerdas beliau. Maka sering beliau itu kalau ini gurunya ini Al-Jubai ini enggak hadir di suatu pertemuan debat, maka Abu Hasan yang pergi. Kalau enggak sempat ngajar, Abu Hasan yang ngajar. Jadi diganti karena dia saking pinternya sampai mengalahkan gurunya ini, pakar Mu'tazilah ini Al-Jubai. Ya, singkat ceritanya, beliau itu kadang termenung. Banyak beliau lontarkan pertanyaan-pertanyaan, karena beliau kan ahli hadis juga, ahli fikih juga. Beliau kan pinter juga sebelum masuk Mu'tazilah itu, banyak mau mencocokkan kok ini kayak nggak sesuai dengan nas ini, paham-paham akidah mereka. Mu'tazilah kan akidahnya termasuk diantaranya menolak Allah itu punya sifat, dinara sifatnya Allah Ta'ala yang dua sifat seperti itu. Dan banyak lagi yang nggak sesuai dengan pemahaman beliau, sehingga beliau lontarkan, tanyakan kepada guru Al-Jubai, guru ini kok gimana ini maksudnya, ini penjelasannya kok nggak sesuai dengan ini. Maka setiap dilontarkan jawaban oleh Al-Jubai ini tetap saja nggak cocok gitu di hati beliau itu, sehingga beliau merenung, kok nggak pas dengan jawaban. Berkali-kali sampai beliau ragu. Jadi walaupun belajar 40 tahun ragu beliau. Hanya beliau hanya sudah beliau ambil air wudu, sholat 2 rakaat, memohon kepada Allah petunjuk, diberikan kehilangan keraguannya ini supaya dikasih jalan yang lurus, pemahaman yang lurus. Nah, dalam tidur di bulan Ramadan ini mimpi langsung berjumpa dengan Rasulullah SAW. Sama pesannya dengan kakeknya dulu untuk berpegang dengan sunnah. Maka ketika Nabi dia sowan kepada Nabi dalam mimpi ini, saya begini, ini saya nggak tenang begini. Umatku, wahai ulamaku, kamu tetap berpegang kepada sunnahku, selamatkan sunnahku. Maka diberitahukan begini, dan bangun dari tidurnya masih belum mantap juga. Itu di 10 Ramadan, tanggal 15 Ramadan mimpi lagi, pas 10 terakhir mimpi lagi, sama saja. Hanya beliau mantap sudah, hingga beliau terus menulis hal-hal nggak sesuai dengan akidah Mu'tazilah ini. Dan singkat ceritanya beliau asingkan diri selama 15 hari, nggak pernah ketemu siapa-siapa, dicari sama jamaahnya, rindu jamaahnya, benar pinter di dalam rumah untuk apa, mencocokkan koreksi yang tidak sesuai, sehingga dirindukan sama jamaah. Maka beliau dengan perintah Allah tentunya beliau keluar langsung, ditunggu oleh majma'. Beliau langsung menuju masjid, naik di atas mimbar, dia sampaikan, wahai para majma', jamaahku, aku telah mengasihkan diri daripada kalian selama 15 hari, gak pernah keluar. Aku dalam keadaan menulis, mencocokkan dalil-dalil yang aku pahami dengan dalil yang ada di paham Mu'tazilah. Maka setelah aku cocokkan, banyak sekali yang tak pas diceritakan mimpinya.
dengan Nabi tersebut, kepada Nabi tersebut, sehingga beliau katakan saat ini juga setelah aku menemukan kebenaran dan aku yakin akan kebenaran yang aku pilih ini, maka saat ini aku lepas keyakinan akidah Mu'tazilah dariku, yaitu keyakinan mertua guruku ini, sebagaimana aku melepas aku punya jubah. Ini syaratnya jubah dilepas, nanti beliau berhenti dari Mu'tazilah dan kembali menjadi ahli sunnah wal jamaah. Inilah pencetus akidah sifat 20 yang kita kaji sampai sekarang, dan beliau banyak mengarang kitab dan beliau menjadi ulama pakar akidah yang dianut diikuti oleh para ulama dunia sampai saat ini. Bukti kebenarannya apa? Akidah Asy'ariyah ini, yaitu sabda Nabi pernah sabdakan, satu tahun al-Konstantiniyah, kalau akan ditaklukkan Konstantin Turki, wala ni'mal amiru amiruha wa ni'mal jaisu jaisuha, sebaik-baik pemimpin ya dia ini, dan sebaik pasukan ya pasukannya. Siapa? Sultan Muhammad Al-Fatih. Beliau itu Asy'ariyil mazhab, mazhabnya dalam akidah ikut Asy'ari, dan dalam thariqahnya ikut Naqsyabandi. Dan termasuk yang membuktikan kebenarannya akidah Asy'ariyah ini, yang menaklukkan Palestina selepas Sayyidina Umar, yang memerangi tentara salib itu siapa namanya? Sultan Muhammad Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau siapa? Asy'ariyil mazhab, mazhabnya Asy'ari. Maka jangan kita ragu-ragu dengan akidah ahli sunnah wal jamaah yang sifat 20 tersebut. Pondok-pondok besar kita tengok di Yaman, pondok Umar, pondok Darul Mustafa Hadraul Maut, akidahnya Asy'ari. Di utaranya lagi ada Universitas Al-Ahqaf, juga Asy'ari. Kita ke Mesir, Azhar Syarif yang bertahun-tahun mencetak ulama, akidahnya apa? Asy'ari. Kita ke India, Deoband, termasuk Mutaharrid dari Deoband siapa? Yang mencetak Jamaah Tabligh ini siapa? Maulana Illah Syekh Ashraf Ali Tanwi. Beliau siapa? Asy'ari. Kita pergi lagi ke South Africa, Darul Ulum South Africa. Siapa beliau? Asy'ari. Kita pergi ke Pakistan, Darul Ulum Karachi Pakistan. Beliau Maturidi. Maturidi sama Asy'ari sama-sama dia, sama pahamnya, ahli sunnah wal jamaah. Jadi semua isi dunia ini dan ulama-ulamanya itu Asy'ari atau tidak Maturidi. Maka kalau sampai ada menyesatkan Asy'ari, berapa ribu ulama dan pengikutnya dia akan ikut, itu ini sesat terjadi karena kita ini Asy'ari. Paham ya? Nah, terakhir niki yang jelaskan sedikit para ulama yang itu mazhab Asy'ari supaya kita tambah yakin. Dalam hadis saja ini yang sebutkan, belum dalam fikihnya siapa-siapa ulama ikut Asy'ari dalam akidahnya, belum sirahnya dan sebagainya. Ini terakhir penutup niki. Termasuk ulama yang mengikut paham Asy'ari dalam akidah, dalam ulama-ulama yang pakar fikih hadis ini, belum fikihnya. Yang pertama Al-Imam Baihaqi, itu Asy'ari beliau akidah. Kemudian Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Asy'ari akidahnya. Kemudian Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Asy'ari, Al-Imam Daruqutni Asy'ari, Al-Imam Hafiz Al-Munziri Asy'ari, Hafiz Ibnu Asakir Asy'ari, Al-Imam Ghazali Asy'ari, Al-Imam Ibnu Katsir Asy'ari, Al-Imam Nawawi Asy'ari, Al-Hafiz Al-Manawi juga Asy'ari, kemudian Al-Hafiz Murtada Az-Zabiri Asy'ari, kemudian Al-Hafiz Zakaria Al-Ansari Asy'ari, Imam Jalaluddin As-Suyuti Asy'ari, Hafiz Asy-Syarqawi juga Asy'ari, Imam Al-Jazari juga Asy'ari, Imam Hafiz Al-Iraqi juga Asy'ari, Al-Imam Hafiz Ad-Dimyati Asy'ari, Al-Hafiz Ibnu Daqiq Al-Aid juga Asy'ari, Al-Hafiz Ibnu Zawji Asy'ari, Al-Hafiz As-Sam'ani Asy'ari, Al-Imam Ibnu Arabi juga Asy'ari, Al-Hafiz Ibnu Abdullah Al-Farawi juga Asy'ari, Al-Hafiz Qatibul Baghdadi juga Asy'ari, Al-Hafiz Abu Nu'aim Al-Asfihani juga Asy'ari, dan Al-Hafiz An-Naisaburi Asy'ari, dan termasuk ulama kita yang kemarin meninggal, Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Asy'ari. Banyak lagi sudah. Isi dunia ini diisi oleh orang-orang Asy'ari. Itulah yang mencetus akidah sifat 20 tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa berikan kepahaman kepada kita sehingga kita tambah sedikit kenal
ulama-ulama yang begitu hebat, khususnya ulama panutan kita dari kalangan ulama luar biasa dalam hal masalah akidah. Kurang lebihnya mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, mungkin ada yang ditanyakan? Bingung mau tanya apa ini. Nak tanyakan enggak? Cukup insyaallah ya. Paham tapi ini? Ini sedikit supaya kita tahu siapa yang kita ikuti. Inilah yang kita kaji, yang dikaji orang-orang tua kita itu sifat 20 itu. Adanya Allah, tidak bertempat, wajib wudhu dan sebagainya yang dulu pernah kita kaji, yang sudah hatam alhamdulillah itu penting. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemudahan untuk bisa memahami dan berikan kepada kita untuk yakin dengan apa yang diajarkan oleh para ulama-ulama kita. Al-hadhihi al-Fatihah. Dan insyaallah minggu depan kita lanjutkan ke kisah yang lain. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.